Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 13 Januari 2025. Hari ini kita masuki masa biasa. Seperti biasanya, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama, surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1-6 menegaskan bahwa Allah karena setia kepada kita, Ia berbicara lewat putranya yang terkasih. Pada zaman dahulu, Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Namun sekarang, Ia berbicara lewat anaknya yang tunggal. Dengan demikian, kita semakin dekat dengan Allah lewat putranya Yesus Kristus yang diutus ke tengah-tengah dunia. Anakkulah engkau. Pada hari ini, engkau telah kuperanakkan. Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku. Sedangkan pada Injil Markus bab 1, ayat 14-20, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mulai berkarya. Ia mewartakan Injil Kerajaan Allah, meminta agar orang bertobat karena waktunya telah dekat, dan semoga manusia percaya kepada Injil. Dalam karya itu Yesus melibatkan para murid, di mana hari ini kita mendengarkan panggilan murid-murid yang pertama, yakni Simon dan Andreas yang sedang menjala ikan. Dan mereka setelah diminta, mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Demikian pula panggilan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Ketika Yesus memanggil mereka segera meninggalkan jalannya, ayahnya bersama orang-orang upahannya, dan mengikuti Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pagi ini mengajak kita untuk merenungkan soal panggilan. Panggilan untuk diutus, ambil bagian dalam karya keselamatan. Allah mengutus Yesus putranya ke tengah-tengah dunia menjadi penyelamat kita. Dan Yesus pun melibatkan orang-orang untuk ambil bagian di dalam karya itu. Maka ia memanggil secara khusus para murid untuk ambil bagian dalam karya itu. Para murid dipanggil menjadi penjala manusia, agar manusia
dikumpulkan dalam kerajaan Allah dan diselamatkan. Maka kita akan melihat bagaimana panggilan itu. Panggilan pertama-tama merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Dasarnya adalah kasih dan mengajak kita semua ambil bagian dalam karya keselamatan. Yesus datang ke tengah dunia mewartakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Wartaan pertobatan ini harus disampaikan kepada semua orang, dan akhirnya Yesus memilih beberapa orang untuk ambil bagian dalam karya itu. Maka poin pertama dari panggilan adalah bahwa panggilan itu inisiatif dari Allah. Kita hanya membuka hati atas panggilan itu. Para murid Andreas, Simon, Yakobus dan Yohanes membuka hati ketika Yesus memanggil mereka, "Mari ikutilah aku." Di dalam mengikuti Yesus, di panggilan ada konsekuensi yang harus ditanggung, yakni meninggalkan kemapanan. Bagi murid-murid ini, nelayan adalah pekerjaan yang utama, mata pencaharian untuk kehidupan. Tapi mereka segera meninggalkan perahu, jala, orang tua dan orang upahan untuk mengikuti Yesus. Konsekuensi atas panggilan adalah dengan segera mengikuti Yesus dan meninggalkan segala-galanya, termasuk mata pencaharian utama. Dipanggil untuk apa? Untuk tinggal bersama Yesus, mengenal Dia, dan akhirnya diutus untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan. Dengan tinggal bersama Yesus, maka pastilah akan mendapatkan banyak pengalaman, dan itulah yang akan diwartakan kepada dunia. Sebagai pewarta yang dipanggil, saya tidak mewartakan diri sendiri, melainkan mewartakan kerajaan Allah. Kita bersyukur atas panggilan kita sebagai anak-anak Allah lewat pembaptisan. Kita ingin mencoba melihat apakah aku juga berani seperti para murid meninggalkan manusia lama dan ikut Yesus mengenakan manusia baru, serta siap ambil bagian di dalam karya perutusan itu. Manusia lama yang menghalang-halangi perutusan kita harus kita singkirkan, agar kita setelah dekat dengan Yesus, hidup bersamanya, kita bisa ambil bagian di dalam karya perutusan itu dengan sungguh-sungguh. Maka pertanyaan renungan berikut, sebagai anak-anak Allah yang sudah dipilih dan dipanggil lewat pembaptisan, sudahkah aku hidup bersama Yesus? Artinya Yesus tinggal dalam hatiku. Dan sudahkah aku
meninggalkan kemapanan duniawi dan ikut Yesus? Dan apakah aku siap untuk ambil bagian dalam karya keselamatan lewat talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Mudah-mudahan panggilan baptisan kita berbuah lebat, mewartakan kehendak Allah, agar akhirnya orang yang menerima bertobat, beriman, dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan lewat pembaptisan yang Kau berikan kepada kami. Semoga lewat sabdamu pagi ini, kami mampu untuk benar-benar menanggapi panggilan itu dengan konsekuen, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, serta senantiasa menerima Yesus di dalam hati kami, sehingga kami hidup dan karya-karya selalu muncul dari Sang Pangkal Keselamatan, yakni Yesus Kristus. Dan semoga kami lewat hidup dan karya-karya kami menjadi bagian, ambil bagian dalam karya keselamatan, mewartakan kerajaan Allah. Semoga dengan cara ini akhirnya kerajaan-Mu semakin diperluas, semakin banyak orang mengalami kasih setia-Mu, bertobat, beriman, dan diselamatkan. Maka mampukanlah kami untuk beriman lebih tangguh. Bila iman kami lemah, jatuh maupun mandek, gerakkan dan dorong, agar akhirnya kita semua benar-benar menjadi anak-anak-Nya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang mengalami kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya. Semoga akhirnya dalam situasi apapun kami tetap merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak dan saya ingatkan untuk mewujud menyatakan pola hidup yang sehat, menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit, dan selalu menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan penyakit yang akan datang. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian perkembangan kerajaan Allah lewat doa-doanya, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga karya bagi gereja yang akan mampu untuk meluaskan kerajaan Allah. Tentu saja pemberian dana juga akan berarti sangat mendalam. Mari kita tingkatkan partisipasi kita dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, wilayah, maupun paroki. Kehadiran dalam Ekaristi, mari kita tingkatkan agar akhirnya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang dipanggil untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Akhirnya
Saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.